Geger, seorang wanita wisatawan berteriak saat mengetahui dirinya direkam tengah mandi di Pantai Drini Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara dari Bangkalan, Jawa Timur, pocong terekam warga tengah mengendarai motor di jembatan Suramadu. Warga mengamankan seorang supir JR, 58 tahun, usai terpergok merekam wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi Pantai Drini Gunung Kidul. Kejadian berawal setelah seorang wanita berteriak dari kamar mandi yang memergoki aksi seorang supir yang tengah merekam dirinya mandi. Pelaku awalnya mengelak, namun usai dicek ponselnya ditemukan video berdurasi 30 detik yang membuat warga geram. Beruntung petugas langsung mengamankan pelaku hingga JR mengakui perbuatannya. Usai menjadi bulan-bulanan warga, sang sopir lantas dibawa petugas. Ketahuan sama yang bersangkutan, dalam hal ini korbannya teriak, spontan temennya yang ada di luar tahu kalau yang mandi di dalam itu di video dari samping kamar. Sementara itu, usai dilakukan mediasi, kedua pihak memutuskan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Masyarakat juga diimbau lebih waspada dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan di area publik. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sambil mengenakan kain putih khas pocong, seorang pemotor terekam melintasi jembatan Suramadu Bangkalan. Aksi pemotor ini pun viral. Hasil penelusuran, ternyata pemotor ini merupakan supporter klub sepak bola yang menuju stadion untuk menyaksikan Madura United bertanding. Ia diketahui seringkali memakai atribut pocong serta dandanan nyeleneh setiap mendukung klub kecintaannya bertanding. Bahkan karena unik, ia kerap disorot kamera televisi karena menjadi salah satu ikon supporter. Meski terlihat berbeda, namun pihak klub tak pernah melarang karena ini menjadi bagian dari kreativitas supporter. Apalagi keberadaannya cukup menghibur sehingga disukai supporter lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat penertiban PKL di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang mengamuk saat Wakil Bupati Tulang Bawang meminta mereka pindah dari bahu jalan. Kericuhan terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di kawasan bahu jalan Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang mengamuk saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta mereka pindah dari bahu jalan dan lahan parkir ke area pasar. Mereka cekcok dengan petugas hingga nyaris adu jotos. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah direda oleh petugas Polri dan TNI yang berjaga di lokasi penertiban. Penertiban ini dilakukan lantaran pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan. Sebelumnya, pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima bisa direlokasi dalam area pasar Unit 2. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kepala bola preman Tuban. Seorang sopir truk ekspedisi merekam aksi pemalakan yang dialaminya saat sedang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia dipaksa menyerahkan uang Rp300.000 dengan berdalih membeli stiker agar aman saat melintas. Setelah videonya viral, pelaku langsung ditangkap anggota Polsek Tuban. Saat diperiksa, pelaku diketahui merupakan seorang residivis yang ditahan karena berpura-pura jadi anggota kepolisian dengan membawa pistol mainan. Modusnya jasa keamanan, jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dengan kekerasan. Ia terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan siswa Madrasah Alian di Cianjur, Jawa Barat keracunan diduga setelah menyantap menu makanan bergizi gratis. Para korban pun langsung dilarikan ke RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur, Jawa Barat dirawat tim medis RSUD Cianjur.
Sebelumnya mereka mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Mereka mual, pusing, muntah hingga diare. Usai dirawat tim medis, kondisi para korban mulai membaik. Mereka diantaranya sudah diizinkan pulang. Membaik sekarang mah. Gejala yang kerasnya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Sementara itu, sampel sisa makanan yang dikonsumsi para siswa kini masih diuji di laboratorium. Hasilnya diperkirakan akan diketahui 3 hari mendatang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kejati Banten menetapkan Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan jadi tersangka korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, tumpukan limbah medis ditemukan di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Tersangka korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan digelandang di Kejaksaan Tinggi Banten. Tubagus Apriliandi Kusuma Perbangsa ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan intensif. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan terjerat korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai 75,9 miliar rupiah. Apriliandi dinilai berperan sebagai pembuat kontrak kerjasama pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa. Namun dalam kontrak itu tidak menjelaskan tujuan, lokasi dan teknis pembuangan sampah. Sehingga PT EPP justru membuang sampah di sembarang tempat. Kontrak yang disahkan oleh tersangka selaku PPK dan kemudian dijadikan sebagai dokumen kontrak ternyata tidak disusun dengan benar. Karena tidak mengatur sama sekali tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur bagaimana teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh PT EPP. Sebelumnya, Kejati Banten juga menetapkan Kadis LH Tangsel Wahyunoto Lukman sebagai tersangka. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pandeglang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Limbah medis dari sejumlah rumah sakit ditemukan di TPSA Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi. Saat dilakukan penelusuran, ditemukan banyak limbah medis berupa botol bekas infus dan urin, serta sejumlah obat yang sudah kadaluarsa di bawah tumpukan plastik. Seluruh limbah medis ini dibiarkan berserakan tepatnya di sekitar zona 4 yang bersebelahan dengan gubuk-gubuk para pemulung. Padahal, limbah-limbah medis yang sudah bercampur dengan limbah lainnya sangat membahayakan bagi para pemulung. Ada PPKLH-nya di bidang Pak Andi, Franky, Dinas LH. Kita punya gabung kemarin sebagaimana yang beberapa hal kita lakukan pengecekan, kita lakukan investigasi, kita cek dan dicek terkait dengan beberapa prosedur apakah mereka memiliki perizinan terkait dengan pengelolaan yang mereka miliki atau tidak. Dinas terkait akan melakukan pengecekan kembali dan melakukan koordinasi untuk menangani permasalahan ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pun menyatakan tidak akan mentolerir terkait hal ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.